Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak Dit. Selamat siang, Pak Ahmad. Selamat siang, Pak Dit. Sehat, Pak Dit. Sehat, Pak Dit. Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabar Pak Ahmad? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Dit. Saya juga. Masih ada kelas, Pak? Atau sudah habis? Kebetulan ini kalau ini sudah selesai, Pak. Tadi jam 1 sudah selesai. Ini sedang Oh, ngopi-ngopi nih, Pak. Ngopi santai. sudah makan, Pak Ahmad? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Gimana Pak Ahmad? Ini kayaknya ada yang ingin disampaikan sama saya ini atau ada yang Iya, ingin betul nih. diceritakan nih? Kebetulan saya punya waktu, ya coba saya gunakan dengan baik lah untuk bisa komunikasi silaturahmi nih ke Pak Adit ya. Jadi Iya, Pak saya Ahmad. itu ada kendala Pak, ada sebuah cerita nih di kelas saya ya. Jadi Oke. kelas saya itu ada satu anak yang Mhm. mungkin dibilang itu ya siswa berkebutuhan khusus Pak. Saya pun kaget Mhm. kok ada kelas 11 SMK yang ternyata belum bisa baca fasih Pak. Masih Mhm. mengejar antar huruf R, misalkan berkatnya di Mhm. kata, Iya, iya. kemudian bahasa-bahasa ong itu kata-kata ong itu mereka udah susah Pak. Mau Mmm, eja, jadi mau itu udah kesulitan. iya, Nah ini jujur saya bingung selaku wali kelas, tapi entah mengapa kok sampai ada anak kelas 11 SMP yang belum bisa bahasa fase gitu mhm. Pak. Ini gimana Ini menurut Pak Dit kira-kira? untuk siswanya sendiri laki-laki nih berarti ya, Pak, ya? Atau perempuan, Gimana Pak? Kak? Ulangi. Laki-laki ya berarti ya? Laki-laki Pak, betul. Laki-laki kelas 11 berarti sekarang ya? Betul. Ini kasus ini atau yang masalahnya seperti ini ada berapa orang Pak Ahmad di kelas Pak Ahmad ini? Kebetulan di kelas saya satu anak saja Pak. Oh, satu Satu anak saja. Iya, siswa. iya. Ya mungkin permasalahan ini atau kendala ini jadi cukup menghambat khususnya untuk satu anak ini ya gitu ya Pak ya. Betul Pak, Jadi, pastinya kan dan ternyata bukan cuma saya saja selaku mapel produktif, bahkan mungkin mhm, mapel-mapel lain pun juga menghambat menghambat mereka ketika menulis, iya terutama di bahasa Indonesia karena memang kan bertemakan baca dan menulis Pak kalau dengan betul. materi itu. Saya Kalau pun dari keluhan dari guru-guru mapel lain. betul betul Pak. Kalau dari cara dia menulisnya gimana Pak kalau dia menulis? Baik atau Nah, tidak Pak kalau menulis? betul. Kalau cara dia menulis itu kan awal mula kan guru menulis di papan, Pak ya. Mhm, Kemudian disuruh menyalin, entah mengapa kok mungkin sekali dua kali tidak ketahuan, Pak ya. iya Ketiga kalinya kok masih dia lagi yang terlambat menulis. iya Ternyata iya. ketika ditulis itu dieja. Guru misalkan Mmm, B dulu, kemudian E heeh. dulu, nah, lalu R dulu dan seterusnya. Jadi permasalahannya pun baik dari cara dia berucap atau membaca dan dia menulis pun agak sedikit kurang ya berarti ya Pak ya? Betul, seperti itu, Pak. Iya iya. Ini sebelumnya Pak Ahmad sudah pernah mencoba untuk bertanya atau menghubungi wali kelas pada saat dia kelas 10 atau belum Pak? Ya, Kira-kira. kalau untuk komunikasi dengan wali kelas 10, Pak, karena memang ketika itu sampai dengan mungkin kemarin kenaikan kelas, beliau masih cuti, Pak, ya, Mhm. cuti cuti melahirkan, jadi, secara intens ketemu langsung belum, paling via WA. Mhm. Via WA pun terganggu karena memang masih punya, kecil, Pak, ya. Jadi Iya itu iya. saya tekankan ke wali kelas sebelumnya. Paling saya Mhm. sendiri yang mungkin gimana caranya lah untuk Mhm. bisa meneruskan perjuangan oleh kelas 10 itu kedua. Ya, baik Pak Ahmad. Ini memang kalau menurut apa berdasarkan cerita yang Bapak sampaikan gitu ya Pak, mungkin ini ada kaitannya dari sebelum-sebelumnya gitu Pak, sebelum dia di kelas 11 maksudnya. Nah, ini yang saya amati, yang saya cermati ini si anak ini memang sedikit kurang dia dalam berucap, tidak kurang fasih lah, terus juga sedikit lambat dalam menulis. Nah, ini kalau menurut saya sih
harus kita telusuri dulu gitu Pak, riwayat-riwayat dia di kelas sebelumnya, bahkan mungkin pada saat dia di jenjang sekolah menengah pertama atau di SMP-nya. Nah, kalau seandainya kita sudah telusuri, kita sudah cari tahu gitu Pak riwayat-riwayat anak ini, nah barulah mungkin kita bisa membuat sebuah perencanaan gitu Pak, agar si anak ini dalam waktu beberapa dekat atau waktu beberapa bulan ke depan bisa teratasi gitu Pak. Karena bagaimanapun juga yang saya rasakan gitu, ini sedikit kasihan juga gitu ya Pak mendengar cerita Iya ini Pak. ya. Karena Dan ini Pak yang saya khawatirkan lagi kan nanti ketika menaikkan 10 depan kan akan ada menaikkan kelas 12 tuh ya. Di saat nanti di awal kelas 12 10 ke depan anak ini memang wajib berangkat PKL ke perusahaan Pak ya. Yang saya khawatirkan justru ketika anak diuji di perusahaan kemudian dia diberikan tugas untuk membaca teks gambar atau membaca tugas, dia tidak bisa. Begitu Pak. Makanya menjadi ketakutan saya sendiri ketika ini gagal berangkat PKL cuma gara-gara dia hal sepele yang tidak bisa baca, yang bukan ranahnya dia seorang baca gitu kan, yang belum fase untuk membaca. Iya. Tapi kalau dari Pak Ahmad sendiri Pak, sudah selain ke wali kelasnya Pak, apakah Pak Ahmad sudah mencoba mencari informasi lebih khususnya dalam hal siswa ini yang sulit membaca dan juga sulit dalam menulis kepada orang tuanya atau mungkin kepada teman-temannya terdahulu gitu Pak? Sudah pernah belum Pak? Baik, kalau selama ini yang saya lakukan begini Pak, pertama saya coba telusuri dulu ya dari mungkin silsilah keluarganya Pak ya, karena menurut wali kelas sebelumnya itu dia ini broken home Pak, dimana oleh sang ayah, kemudian si ibu itu berjuang sendiri sejak kecil lah, sejak SD berjuang sendiri hingga dia besar saat ini. Mungkin tidak terlihat maupun tidak ketahuan apa kendala siswa tersebut. Lalu yang mungkin sila kedua itu selain dia broken home juga saya melihat secara ekonomi Pak ya, mungkin dia anak memang sedikit di bawah ketimbang yang lainnya Pak. Artinya ya mau sekolah aja sudah alhamdulillah gitu Pak, sudah bersyukur. Iya. Satu sisi saya mau mencoba berkunjung ke rumahnya pun siswa tersebut tidak memperbolehkan, seolah menutup diri untuk saya berkunjung ke rumahnya. Artinya ya komunikasi dengan orang tuanya via WA, via telepon, tidak bisa langsung ke rumahnya siswa tersebut Pak. Berarti cukup kompleks juga ya Pak permasalahan untuk mencari informasi atau mencari tahu siswa ini. Beban ini luar biasa banget Pak, makanya saya ngobrol nih untuk sharing lah gitu ya. Iya. Oke, mungkin ini Pak Ahmad yang tadi saya sampaikan gitu ya, kita perlunya rencana atau aksi untuk kedepannya, karena bagaimanapun juga kan PR kita sebagai seorang guru ya, kita harus berhasil gitu kan mendidik, mengajar siswa kita khususnya agar dia berhasil di depannya, karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan ini kan untuk merubah siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Nah, kita kan sebagai pengarah gitu agar ke depan mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi, seperti itu kan tujuan utamanya Mas. Nah, kalau rencana dari Pak Ahmad sendiri Pak untuk ke depannya untuk mengatasi permasalahan ini, kira-kira ada tidak Pak rencana yang mungkin dalam jangka waktu dekat Pak Ahmad ingin lakukan agar permasalahan ini dapat teratasi gitu Pak? Baik, kalau rencana saya pertama itu saya mungkin komunikasi Pak ya, komunikasi dengan kesiswaan, bahkan kalau perlu saya naik ke kepala sekolah Pak, artinya agar masalah ini adalah masalah kita bersama, bukan cuma saya saja wali kelas gitu Pak ya. Betul. Saya inginnya semua juga tahu lah, walaupun mungkin skalanya BK maupun kesiswaan, bisa coba ngobrol juga dengan kepala sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya punya rencana di saat nanti jam kosong di kelas tersebut, saya ingin mungkin saya dibilang sama tidak cuma
ayo saya ikut, saya ajak dia untuk mungkin berkunjung ke rumahnya. Tentunya sih bisa aja Pak saya ke rumahnya dengan mendeteksi alamat. Cuma kan ketika saya langsung tanpa anaknya kan nanti khawatirnya bebannya muncul lagi gitu Pak. Makanya Betul, saya betul. coba nanti di jam-jam kosong kelas, saya ajak itu siswa untuk yuk kita main ke rumah, tenang aja lah Pak, nggak akan marah, nggak akan ngomong, nggak akan mungkin, bahkan mungkin kita coba komunikasi lah. Jadi nanti di saat yang ketiga itu, di saat sampai di rumah tersebut, saya akan komunikasi dengan orang tuanya. Saya akan berikan modul Pak, modul bacaan yang mungkin isinya itu teks bacaan supaya dia bisa membaca, cara mengeja lah, atau mungkin cara membaca. Dan kita nanti intens antara orang tua dan saya, intens mungkin melaporkan lah gimana progres perkembangannya, baik per minggu, mungkin juga per 2 hari sekali, apa kesulitannya dia, saya akan coba komunikasi lebih intens lagi Pak. Itu mungkin Pak untuk rencana saya 3 tadi. Wah, itu udah sangat bagus Pak sebetulnya rencananya itu Pak yang Bapak rencanakan itu kan. Tinggal ditentukan aja itu kapan mulainya, kapan dilaksanakannya. Saya yakin dengan rencana yang tadi Bapak sampaikan pasti akan ada apa ya namanya perubahan lah Pak dari anak Amin Pak, tersebut. amin. Ya kan, anak pasti akan merasa kan hal yang berbeda kita ketika si guru apalagi wali kelasnya memberikan atensi yang lebih, itu kan seperti Pak Ahmad tadi kan, artinya kita memberikan perhatian yang lebih kepada dia agar dia bisa lebih membaca lebih fasih lagi ke depannya. Tapi kalau boleh saya kasih sedikit solusi Pak atau sedikit pendapat yang saya bisa berikan kepada Bapak berdasarkan hasil cerita-cerita yang tadi sudah kita lakukan. Mungkin bisa juga Pak dengan memberikan ekstra kelas, artinya kelas tambahan khusus untuk siswa ini agar diberikan waktu khusus dia untuk membaca, untuk menulis dengan dipandu langsung oleh Bapak berdua gitu dengan Bapak setelah pembelajaran selesai gitu, bisa selesai pulang sekolah atau bisa di hari libur di sekolah dan sebagainya. Artinya ada perhatian khusus dari Bapak dan Bapak yang menangani secara intens kepada siswa tersebut dan benar-benar khusus gitu Pak, tidak ada orang lain ya, hanya ada Bapak dan dia. Nah, itu mungkin bisa dicoba juga Pak untuk melatih dia membaca atau menulis agar ada perubahan lah. Saya yakin Pak kalau seandainya itu dilakukan, terus kita komitmen menjalankannya, kita buat targetnya, pasti saya yakin beberapa bulan ke depan bisa terlihat hasilnya. Amin Gitu Pak, mungkin Pak. Pak. Kira-kira yang Pak Ahmad akan laksanakan nih Pak dari beberapa rencana yang Bapak tadi sudah buat, adakah target mungkin berapa bulan ke depan atau berapa minggu ke depan mungkin Pak yang bisa Pak Ahmad lihat secara langsung gitu Pak? Baik Pak, kalau untuk komitmen maupun tanggung jawab gini Pak, jadi karena saya wali kelas 11, kemudian mau tidak mau nanti di akhir tahun itu ada rapat Dewan Guru, saya harus bisa mempertanggungjawabkan semua siswa saya agar semua naik ke jenjang kelas berikutnya. Artinya ya saya punya komitmen bahwasanya siswa yang mungkin butuh perlakuan khusus tadi selama 10 bulan ke depan, saya harus secara berkala, secara progres ada cukup perkembangan positif dan bisa mengikuti teman-teman yang lain sampai dia bisa minimal membaca, bisa mengenal dengan lancar huruf-huruf tanpa harus berpikir panjang dulu. Artinya ya 10 bulan ke depan itu komitmen saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini Pak. Masalah ini baik dari mulai komunikasi sampai dengan nanti progres penerapan, coba berkomitmen selesai pada saat nanti rapat kenaikan kelas. Supaya apa? Supaya nanti ketika berangkat PKL silakan berangkat dan kita pun tenang Pak. Wah, itu udah sangat bagus Pak tanggung jawabnya Bapak sebagai wali kelasnya kan, komitmennya Bapak sebagai wali kelasnya. Ini tinggal dilaksanakan saja sih kalau menurut saya Pak, tinggal dilaksanakan aksi dan kita jangan lupa setiap aksi yang kita lakukan
kita ini Pak, apa namanya, evaluasi. Dokumentasi ya. Betul. Jadi kita evaluasi, kita buat sebuah catatan khusus lah dari masa ke masa gitu Kak. Adakah perubahan yang signifikan dari siswa tersebut atau tidak? Seperti itu mungkin Pak Ahmad. Siap ya Pak. Iya. Ini terima kasih banyak nih Pak nih. Sudah diberikan wawasan luas dan waktu banyaknya. Siap Pak Ahmad. Kira-kira ada permasalahan lagi nggak nih Pak yang bisa disampaikan gitu? Kalau masalah krusial sih itu tadi Pak. Yang paling krusial tadi itu, karena yang lainnya mah bisa saya atasi lah. Siap. Baiklah Pak Ahmad, kalau seandainya ada permasalahan yang memang bisa untuk disampaikan atau bisa untuk diceritakan, saya selalu ada Pak Ahmad. Saya selalu terbuka untuk siapapun gitu, baik siswa ataupun guru, untuk berdiskusi atau ngobrol secara langsung ataupun secara virtual. Gitu mungkin Pak Ahmad dari saya. Semoga diskusi kita hari ini dapat memecahkan permasalahan, khususnya permasalahan yang Pak Ahmad sedang hadapi ini Pak. Amin Pak, amin. Siap Pak Ahmad, terima kasih banyak.